Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kini Free Palestina terus menggema di berbagai belahan dunia. Dengan banyaknya fakta yang terungkap orang-orang di negara-negara barat, beramai-ramai memihak kepada warga Palestina. Sayangnya keberpihakan itu tak bisa secara langsung dirasakan oleh warga Palestina. Dikarenakan mereka terjebak dan tak tahu harus kemana, pasalnya selain karena tembok-tembok perbatasan diblokade oleh Zionis, negara-negara Arab yang dekat dari area konflik juga menolak menerima pengungsi dari Palestina. Lantas tahukah kalian siapa, dan mengapa negara Arab menolak pengungsi Palestina? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Setelah 2 minggu terakhir Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mengambil tindakan terhadap konflik Israel dan Hamas, sebuah kabar gembira akhirnya tersiar beberapa waktu yang lalu. Kabar gembira itu datang dari Majelis Umum PBB, yang menyerukan resolusi gencatan senjata, kemanusiaan antara Israel dan Hamas, sekaligus menuntut dibukanya akses bantuan ke jalur Gaza, serta perlindungan warga sipil. Dalam majelis tersebut 120 negara menggunakan hak suaranya untuk setuju. 45 negara yang memilih abstain dan 14 negara lainnya termasuk Israel serta Amerika Serikat menolak. Untuk setuju 120 negara adalah angka yang sangat tinggi mengingat Israel merupakan sekutu Amerika Serikat yang kini semua sudah tahu jika Amerika adalah satu di antara negara yang memiliki hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia. Ini sayangnya meski terdapat 120 suara yang menyetujui resolusi gencatan senjata. Namun jika Israel sebagai pihak yang terlibat tak setuju maka 120 suara itu sama saja dikali dengan 0 alias tidak berpengaruh. Sedikitpun buktinya sesaat setelah resolusi itu disahkan Israel semakin intensif melakukan serangan. Mereka mengebom pemukiman dengan jet tempur, dan menyasar wilayah Gaza bagian utara dengan artileri. Alhasil serangan udara tanpa jeda tersebut sempat memutus komunikasi telepon dan internet di jalur Gaza, sehingga membuat 2,3 juta orang yang bertahan di wilayah perang makin terisolir. Lebih tak masuk akalnya lagi di saat masyarakat internasional resah dengan kondisi 2,3 juta orang yang makin memburuk setelah serangan udara membombardir pemukiman warga Palestina. Israel malah menyebut bahwa resolusi gencatan senjata yang ditawarkan oleh PBB adalah sebuah penghinaan. Dari pernyataan tersebut, bisa dipastikan bahwa genosida terencana Israel kepada rakyat Palestina takkan bisa dihentikan meski telah disahkannya resolusi gencatan senjata oleh PBB. Namun yang patut kita syukuri, sekalipun resolusi gencatan senjata tak akan berdampak terhadap nasib warga Palestina. Beberapa negara yang memang mendukung Palestina meski tak melalui pemungutan suara, masih tetap mengirim bantuan secara individu. Dikutip dari CNN, sejak perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir dibuka, setidaknya ada 5 negara yang dilaporkan telah memberi bantuan-bantuan. Turki disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, di mana ia mengatakan bahwa pemerintah Turki telah mengirim bantuan dengan menggunakan beberapa pesawat. Jenis bantuannya pun tak main-main. Pada tanggal 22 Oktober misalnya, Turki menerbangkan pesawat bantuannya yang berisi 20 tenaga medis, berbagai macam jenis obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Besoknya tanggal 23 Oktober Turki kembali mengirimkan 2 pesawat untuk mengangkut lebih banyak pasokan. Hingga akhirnya pekan lalu total 213 ton bantuan kemanusiaan dikirimkan ke Gaza. Melalui perbatasan Mesir, selain Turki, Uni Emirat Arab juga mengirimkan beberapa pesawatnya ke Gaza untuk membantu warga sipil. Bekerja sama dengan Program Pangan Dunia, Uni Emirat Arab mengirim pesawat berisi 68 ton pasukan makanan pokok yang langsung dikirim ke Gaza melalui jalur Al-Aris Mesir. Bahkan pemerintah Uni Emirat Arab juga mengaku akan terus mengirim bantuan ke manusia ke Gaza. Negara selanjutnya yang juga turut membantu warga Palestina adalah Qatar. Selama ini Qatar bisa dibilang salah satu negara yang telah banyak membantu warga Palestina. Sejak konflik Hamas-Israel pecah, bahkan sebagai negara yang setuju dengan resolusi gencatan senjata pada sidang Majelis PBB, Qatar juga menjaga hubungan dengan kelompok militan Palestina dan Amerika Serikat. Hal itu dilakukan Qatar sebab negara terkait keempat di dunia itu menjadi perantara negosiasi untuk membebaskan sekitar 200 masyarakat yang ditahan oleh militan Hamas. Mengikuti jejak 2 negara Arab sebelumnya, negara Yordan atau Yordania merupakan negara Arab selanjutnya
yang turut memberi bantuan kepada warga Palestina sebagaimana diikuti dari The Jordan Times Sekretaris Jenderal Organisasi Amal Hashemite Yordania yakni Husin Sibli mengumumkan bahwa bantuan berupa peralatan medis, paket makanan dan air bersih telah sampai di Gaza pada tanggal 24 Oktober kemarin. Mengejutkannya, meski satu persatu bantuan kemanusiaan dikirim oleh beberapa negara Arab ke Palestina, namun ada satu hal yang mengganjal dan menjadi tanda tanya besar. Mengapa negara-negara Arab menolak untuk menerima pengungsi Palestina? Seperti yang bisa kalian lihat sendiri dengan kondisi warga Palestina saat ini. Mereka bukan hanya membutuhkan makanan, air atau pakaian, melainkan mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang hangat dan aman dari serangan yang sewaktu-waktu dapat membunuh mereka. Memang negara-negara Arab yang bertetangga Palestina seperti Mesir dan Yordania sangat mengetuk keras setiap serangan yang dilakukan oleh Zionis, tapi di saat seruan tentang penetapan koridor kemanusiaan atau jalan keluar bagi warga Palestina digaungkan, tak ada satupun dari dua negara tetangga Palestina yang setuju menerima pengungsi dari daerah konflik tersebut. Bahkan dikutip dari VOA Indonesia, setelah Mesir dan Israel menyepakati jalur Rafah perbatasan Palestina-Mesir dibuka untuk masuknya bantuan, Presiden Mesir secara tegas tetap menolak para pengungsi Palestina masuk ke Mesir. Sekalipun itu hanya selangkah mendengar informasi barusan, hati Muslim mana yang tak marah? Apalagi hampir setiap harinya kita harus melihat warga Palestina berlarian menyelamatkan diri dari gempuran Zionis. Dan di waktu yang lain jasad-jasad mereka telah menjadi tontonan di berbagai media. Karena negara-negara Arab menolak masuknya pengungsi dari Palestina. Ternyata setelah ditelusuri, penolakan Yordania dan Mesir memiliki tujuan yang baik untuk warga Palestina. Pasalnya negara-negara Arab khawatir jika serangan bertubi-tubi yang dilancarkan tentara Zionis bertujuan untuk membuat warga Palestina meninggalkan tanah tempat mereka tinggal. Ditambah lagi kondisi di mana warga Palestina beramai-ramai meninggalkan tanah airnya. Pernah terjadi pada tahun 1948 yang dikenal dengan tragedi Naba. Atau malapetaka tragedi Naba ini terjadi saat perang Israel dan Palestina. Berkecamuk sekitar 700.000 warga Palestina atau setengah dari populasi Arab di wilayah yang dikuasai Inggris mengungsi karena diusir dari rumah mereka. Banyak dari mereka yang memilih tinggal di kamp pengungsi, namun jumlah itu tak sama banyak dengan mereka yang memilih bermigrasi ke negara-negara Arab. Akibatnya setelah 700.000 warga Palestina meninggalkan negaranya karena takut dibunuh, tanah-tanah yang ditinggalkan itu kemudian diambil dan menjadi wilayah kekuasaan Israel. Percaya atau tidak, tragedi Naba sepertinya memang ingin diulangi oleh Zionis Yahudi. Buktinya, mereka memberi peringatan kepada 1 juta warga sipil Palestina untuk meninggalkan tempat tinggal mereka jika berada di daerah konflik. Alhasil sebagian besar warga Palestina terpaksa mengungsi di tenda pengungsian yang telah disediakan oleh PBB. Melihat kondisi barusan, tak heran jika pemerintah Mesir bersikeras menolak berbagai upaya yang tujuannya memindahkan warga Palestina ke Mesir. Bahkan Presiden Mesir tak segan-segan memberi seruan penyemangat kepada warga Palestina dengan berkata perjuangan Palestina adalah pangkal dari semua perjuangan, dan semua perjuangannya harus dihormati bangsa Arab. Karena itu penting bagi penduduk Palestina untuk tetap teguh dan tinggal di tanah mereka sendiri. Saudaraku yang beriman, menurut kalian apakah sebaiknya warga Palestina tetap di tanah air mereka, atau mengungsi ke Mesir agar mereka tak menjadi korban dari tentara Zionis yang kecil itu? Wallahu a'lam bishawab. Free Palestina. Mari kita doakan saudara kita di Palestina selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.